Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Madura Manis ini. Aku mohon bantuan yang belum subscribe, yang lagi jumpa dengan channel ini, yang baru nonton, aku mohon bantuan subscribe dan aktifin loncengnya agar kalau ada video baru dari channel Madura Manis ini, Andalah yang tahu pertama. Dan aku mohon kalau nonton video dari channel Madura Manis ini, jangan digeser-geser agar tahu apa isi video ini yang aku sampaikan, dan semoga bermanfaat. Yang udah mensupport, subscribe, yang jadi penonton setia, aku doakan semoga dipermudahkan segala urusannya dan dijauhkan dari penyakit dan diberikan kesembuhan selalu. Dan mudah-mudahan semua saudara-saudaraku dimanapun berada dijauhi dari api neraka dan diselamatkan dari siksa kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Ini aku mau bantu orang tua kalau udah dapat bayaran dari YouTube. Ini kalau subscribernya aku udah memenuhi syarat, udah 1026, sudah 1026, tapi nunggu jam tayangnya masih lama. Aku mohon kalau nonton video ini jangan di skip, jangan digeser-geser video ini atau video lainnya agar cepat connect dan aku bisa bantu orang tua, karena orang tua aku udah tua, udah nggak bisa kerja. Orang tuaku udah tinggal ibu aja, udah lama ditinggal bapak. Dan aku mau ngasih sama ibu kalau dapat pembayaran dari YouTube ini. Aku lihat ibuku kasihan banget, orangnya udah tua, gak bisa bekerja. Dan ini aku mau menyampaikan kepada semua saudara-saudaraku dimanapun berada, aku nggak lupa untuk ngingatin, jangan tinggalkan sholat 5 waktunya dan kerjakanlah sholat sunatnya, sholat malam, agar bisa menambah pahala kita. Dan ingatlah kematian kita, karena kematian kita nggak ada yang tahu. Itu udah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudara-saudaraku dapat rezeki yang halal dan dijauhi dari perbuatan buruk, dan mudah-mudahan bisa meningkatkan amal ibadah kita, amal kebaikan kita. Amin amin rabbal alamin. Ini kalau orang mati itu orang mati dikubur itu, yang diharapkan kiriman Al-Fatihah dari keluarganya, apalagi dari anak kandungnya. Karena kalau mendapat kiriman Al-Fatihah bisa ditunda siksa kuburnya.
tolong yang punya keluarga yang mati atau ibu bapaknya yang mati, tolong kirim Al-Fatihah dan pergi bersiarah ke kubur orang tuanya. Kasihan orang tuanya itu ya dikubur tuh, dan ditunggu-tunggu cuman doa kiriman Al-Fatihah dari anak kandungnya. Dan usahakan setiap malam Jumat, setiap hari usahakan bersiarah ke kuburan bapak atau keluarganya. Karena kalau di kuburan itu ya bukan apalagi yang diharapkan dari anak kandungnya atau keluarganya. Yang ditunggu-tunggu itu cuman kiriman Al-Fatihah dari anak kandung dan keluarganya. Jadi tolong, ayo, kasihan orang kita yang udah mati, kirim Al-Fatihah setiap malam Jumat, setiap selesai sholat kirim. Walaupun kedua orang tua kita masih hidup, kirim Al-Fatihah, itu lebih baik. Karena kita ini ya yang membesarkan ke orang tuanya. Orang tua itu yang mencari buat makan anak atau keluarganya itu, nggak mikir panas, nggak mikir hujan, nggak mikir angin, nggak mikir itu. Yang penting dapat untuk belanja buat makan anak istrinya. Jadi kalau bukan kita ya, kalau bukan anaknya sendiri yang mau membantu orang tua kita yang kedua itu, siapa lagi? Kalau orang itu membantu ya bisa membantu, tapi dianggap hutang. Takutnya nanti kalau dianggap hutang, orang tua kita nggak bisa bayar. Ya nanti kalau masih hidup mau ngasih tahu sama anaknya, aku punya hutang sama ini sekian gitu kan. Walaupun orang tuanya mati kan anaknya bisa masih nanggung utangnya orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya sebelum ngasih tahu sama anaknya udah meninggal, nah itu kasihan. Orang tua kita bawa hutang matinya ya. Tapi kalau seumpamanya ya ada orang mati, terus orang yang mati itu belum ngasih tahu punya hutang sama keluarganya, tolong yang punya urusan yang ngutangin sama yang mati itu, tolong kasih tahu sama keluarganya, biar kalau ada uang keluarganya bisa membayar. Kasihan sih yang mati membawa hutang. Jadi kalau ada orang yang mati sebelumnya bapaknya ya, ada anaknya, udah hutang orang tuanya itu udah tanggung aja sama anaknya itu, biar orang tuanya yang mati itu yang nggak bawa hutang. Kasihan, karena hutang itu ya harus dibayar. Kalau udah nggak bayar, keduluan matianku ya kayak gimana gitu. Jangan ngurusin warisan aja.
orang tuanya udah tua ngurusin warisan aja. Jangan, ya warisan itu udah dibagi-bagi orang sama orang tuanya, tapi tanya dulu apa udah masih punya hutang sama tetangga-tetangga itu. Ya kalau bilang punya hutang, kalau orang tuanya udah meninggal ditanggung. Jangan ngurusin warisannya aja. Jangan senang-senang ngumpulin harta, karena harta itu nggak bakal dibawa mati. Ingatlah sama Allah dan baca sholawat di dalam hati. Setiap saat membaca sholawat atau menyebut nama Allah di dalam hatinya. Kalau uang itu nggak bakalan kita bawa ke kuburan. Buat apa bawa ke kuburan? Uang itu udah nggak berguna kalau udah mati. Yang berguna itu cuman amal ibadah kita, terus apa itu, terus sedekah kita. Kalau kita punya uang bikin bantu pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pembangunan pondok, itu baik. Itulah harta kita sebenarnya, yang bisa menolong, yang bisa kalau mati itu bisa, kalau harta itu bikin bantu pembangunan masjid sama madrasah pondok bisa. Walaupun kita mati bisa, masih bisa kebagian pahalanya. Dan jangan sia-siakan kalau banyak harta itu, gak usah foya-foya. Yang cari kita banting tulang, ngurin keringat, setelah mendapatkan kita buat foya-foya. Jangan. Buatlah untuk membantu pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pondok, atau membantu fakir miskin dan anak yatim. Biar kita ini kayaknya bisa bisa nggak bersia-sia. Kalau kita ya udah dapat uang, cari uang, dapat banyak, udah banting tulang, udah keluar keringat, tapi setelah mendapatkan dibuat foya-foya, itu kan itu kan percuma. Kita cari buat kasih makan anak istrinya, buat kalau ada lebihnya buat bantu pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pembangunan pondok, bantu anak yatim, fakir miskin. Yang kita itu inginkan itu, tapi setelah kita dapat uang kita buat foya-foya. Itulah itu yang percuma kita cari uang. Carilah uang itu sebanyak-banyaknya, tapi secara mengeluarkan keringat agar dapat rezeki yang halal. Tapi kalau buat judi, jangan, karena uang judi itu yang gak berkah, gak bakalan awet. Walaupun kita menang itu diawali dengan kekalahan. Walaupun kita kaya, diawali dari kemiskinan. Itu judi, tapi nggak bakalan menang. Apalagi sekarang ini
udah zamannya judi online, nggak bakalan menang. Karena si bandar tuh ya udah pinter banget. Kalau kayak sekarang ini kan itu yang mesin bisa disetting sama bandarnya itu. Pertamanya dikasih besar supaya kita yang main tuh bisa lebih semangat dan bisa menambah-nambah, bisa penasaran. Setelah kita dikasih menang besar, nah itu kalau main lagi ya gak bakalan menang. Yang menang 1 kali, yang kalah 10 kali, dan lebih banyak kalahnya daripada menangnya. Kalau nggak percaya buktikan. Tapi kalau bisa ya usahakan yang belum main judi online, usahakan jangan pernah main judi online. Dan yang udah main judi online, aku mohon segera berhenti. Karena nggak ada ceritanya orang kaya itu dari main judi. Itu kalau judi itu dapat apa, celaka dua kali. Uang bisa habis, mendapat dosa. Celakanya udah banyak tuh kalau judi. Kalau ketangkep sama polisi bisa dipenjara, bisa dipukul, disiksa sama polisi. Belum siksanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita mati. Kalau siksanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya lebih besar apa yang disiksa di dunia di sama polisi itu. Jangan pernah main judi online, apalagi judi ya, kayak itu main domino, terus main 41, 21, jangan lakukan. Gak bakalan bisa kaya kalau itu main judi itu. Gak bakalan bisa kaya. Gak ada ceritanya orang kaya dari dapat penghasilan dari judi. Kalau miskin dari judi udah banyak buktinya. Si bandar itu ya mana itu sebenarnya itu curang. Itu kayak bola setan, bola jeki lah. Kalau bola jeki gitu ya itu ya, tapi ya kita nggak kelihatan karena kita masang tuh posisi ke itu gambar yang mau dipasang itu nggak melihat sama si bandar itu. Karena bandar apapun curang mainnya itu. Kalau bola jeki itu ya tali itu nggak kelihatan itu diikat itu sama kotaknya itu yang ada gambar gunung, gambar itu gambarnya itu diikat sama kakinya. Nanti kalau bolanya mau berhenti ya dipasang yang banyak itu bergerak kakinya itu supaya bola itu nggak jadi berhenti di yang pasang yang banyak itu. Nah itu semuanya bandar itu bohong, main curang semua. Ya udah dulu ya, ini durasinya udah mau nyampe ke 20 menit. Dan apa yang aku sampaikan semoga bermanfaat bagi semua saudara-saudaraku. Dan aku mohon sekali lagi, kalau nonton video ini dari channel drama di sini, jangan digeser-geser agar tahu apa yang aku sampaikan. Dan semoga bermanfaat apa yang aku sampaikan. Dan aku ucapkan terima kasih yang lagi nonton, yang udah subscribe, yang jadi penonton setia. Aku ucapkan terima kasih dan aku doakan semoga selamat dari dunia sampai akhirat. Sampai di sini dulu.
Sampai bertemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.